Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik, pada pertemuan kali ini sesuai janji saya sebelumnya ingin menyampaikan, karena banyak ya yang nanya tentang bagaimana sih Kak trik untuk mengikuti ujian prometrik. Nah, untuk pertemuan kali ini saya akan membahas terlebih dahulu topik mengenai blueprint bidan spesialis. Bagaimana sih Kak bidan spesialis itu? Nah, bidan spesialis itu adalah bidan yang tamatan S1 yang sudah memiliki profesi ataupun belum ya. Jadi memang untuk profesi bidan ini belum terlalu dipersyaratkan, yang penting sudah punya STR untuk S1-nya. Maka itu disebut dengan spesialis. Nah, kalau untuk mengikuti tips dan trik untuk bisa lulus ujian prometrik secara tepat dan cepat ya, insya Allah dalam satu kali ujian bisa langsung lulus, maka itu punya triknya dan punya tipsnya. Yang pertama, kita harus tahu dulu blueprint daripada bidan spesialis itu apa saja, karena nggak semua hal harus dipelajari, karena semua ada tahapan dan juga cara-caranya. Nah, dalam pertemuan kali ini saya ingin membahas tentang blueprintnya. Nah, blueprint ini merupakan konsep dalam mempelajari soal-soal yang nanti percentage-nya akan lebih dominan keluar. Jadi di sini itu ada 150 soal dalam kurun waktu 3 jam untuk menjawab soal-soal prometrik ini, dan untuk passing score-nya itu harus ada 60%. Jadi kalau pencapaian keseluruhan percentage-nya itu ada 60%, maka kamu akan lulus. Tapi kalau kurang dari 1%, 59%, kamu tidak akan lulus. Kalau kamu 61%, maka kamu akan lulus gitu ya. Nah, semua jumlah soalnya itu ada 150 soal. Nah, 150 soal dalam kurun waktu 3 jam. Nah, di sini ada presentasenya yaitu Pregnancy and Family Planning itu ada 10%, kemudian Pregnancy Low and High Risk ada 30%, kemudian Labor dan Obstetric Emergencies itu ada 30%, Postpartum and Newborn ada 20%, dan Ginekologi 10%. Total keseluruhannya adalah 100%. Untuk passing score-nya itu ada sekitar 60% ya. Nah, jadi yang perlu kalian benar-benar fokusin untuk pembahasan soal itu mengenai pregnancy low and high risk dan juga labor dan obstetric emergencies ya, seperti abruptio placenta, placenta previa kayak gitu. Kemudian hyperemesis gravidarum. Pokoknya semua yang berkaitan patologi dalam kehamilan itu keluar untuk soal-soal exam prometriknya. Jadi di sana karena persentasenya itu ada 30%, maka kalau ditotalkan itu menjadi 60%, dua kategori ini aja kalau kalian fokus, kalian bisa lulus ujian. Apalagi kalau kalian fokusnya itu di yang 30% sama 20%, udah otomatis kalian akan lulus gitu. Jadi dalam 5 topik ini kalian persentase yang paling besar itu yang harus benar-benar kalian pelajari dan kalian fokusin biar kalian langsung lulus ujian. Karena apa? Percuma belajar banyak soal, mereview banyak soal, tapi kalau dalam blueprint ini kalian nggak bisa paham, nggak bisa kuasai, apalagi yang besar presentasenya, maka udah pasti kalian nggak akan lulus. Makanya banyak banget anak-anak atau teman-teman adik-adik lainnya yang selalu mengalami gagal ujian prometrik, yaitu dia karena tidak menguasai blueprint gitu kan, mempercapek diri, mereview semua banyak soal tapi kenyataannya nihil gitu. Makanya kalian harus fokus itu cuma ini doang, nggak lebih daripada ini, karena semua soalnya itu berbaur dengan sesuai blueprint ini gitu. Jadi semoga untuk kalian yang memang sedang menghadapi persiapan untuk ujian prometrik, semoga ya video ini membantu banget untuk kalian dan bisa menjadi tips dan trik untuk kalian untuk mempermudah dalam mempelajari soal-soal prometrik gitu. Jadi kalau misal nanti kalian mau juga contoh-contoh soalnya, bisa banget gitu join di kelas bimbel, nanti di sana kita akan mempelajari semua soal, mereview semua soal-soal exam prometrik gitu ya. Tips dari saya kalau kalian mau exam itu, yang pertama, jangan pakai yang jeda. Karena kan untuk 3 jam ini dia ada jeda 1,5 jam setelah menjawab soal ujian tuh ada jeda untuk istirahat, buang air kecil, untuk minum, refresh segala macam. Kalau tips dari saya, anjuran dari saya, kalian jangan jeda. Kalau bisa sekali jawab soal itu langsung selesai 150 soal, udah setelah itu kalian keluar istirahat terserah. Tapi tips dari saya jangan pakai jeda. Kemudian pastikan sebelum kalian ke
tempat ruang ujian itu bangun lebih awal, tidak kepepetan, lebih awal datangnya, lebih ada persiapan, udah sarapan, udah buang air kecil. Jadi selama menjawab soal ujian ini tidak terganggu dengan hal-hal yang lainnya gitu ya. Nah, untuk adik-adik yang memang sedang menghadapi ujian prometrik, semoga video saya kali ini bermanfaat untuk kalian. Dan nanti insya Allah video berikutnya akan saya jelaskan mengenai blueprint kebidanan teknisi ya. Dan berikutnya juga tentang perawat dan lain sebagainya. Oke, pantengin terus video saya. Nanti apapun itu informasi terupdate-nya akan saya sampaikan di sini. Oke, see you in my next video. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.